Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Fajri Al-Hasa dan didampingi oleh Al-Ustadz Irawan Abu Sama di channel Dakwah Terus. Oke, dakwah terus, maju terus, pantang putus. Oke, kali ini saya berada di hutan kota Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Kita kali ini akan mengangkat tema yang berjudul Cinta dalam Diam. Asik. Ini tema sangat anak muda sekali yang mewakili saya pribadi, dan Ustadz kita juga muda juga kelihatannya. Perihal cinta dalam diam yang sebenarnya itu seperti apa, itu nanti akan dijelaskan oleh Ustadz kita. Dan tadi kembali kenapa saya mengambil latar hutan kota ini, karena bisa dibilang di sini juga tempat para pemuda, para pemudi untuk menjalin cintanya. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berpanjang lebar lagi, materi ini dan penjelasan lengkapnya disampaikan oleh Ustadz kita, Ustazuna Irawan Abu Sama. Waktu dan tempat Anda persilakan Ustadz, fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tidak bosan-bosannya kita untuk selalu memuji dan bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Nikmat yang jika kita mencoba untuk menghitungnya, maka kita tidak akan pernah mampu selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian tidak akan mampu. Kenapa? Karena nikmat Allah berupa mata ini bisa kita gunakan untuk melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mata kemudian turun ke hati, ya, timbullah rasa cinta, bahagia dan lain sebagainya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Asik. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Masya Allah. Ya, itu nikmat yang kita sebutkan. Kemudian malam hari ini kami sedang berada di Taman Kota Kabupaten Pasir, Kecamatan Grogot. Ini adalah bisa dikatakan berada di pusat kota yang tadi sudah disinggung oleh Fajri, sering digunakan untuk para pemuda dan remaja untuk menjalin kasih dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip. Dan kalau itu pernah dilalui oleh teman-teman ataupun kita di sini tidak ada yang tahu, ya, kita tidak perlu mengungkapkannya, tidak perlu mengumbarnya. Cukuplah Allah yang menutup aib kita. Yang penting bagi kita sekarang adalah membuka lembaran baru. Ya. Hijrah. Ya, hijrah. Kalau kita lihat dari segi makna,
hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain itu bisa disebut dengan hijrah. Ya. Termasuk orang yang berusaha untuk merubah dirinya yang dulunya berada di dunia kelam menuju ke dunia yang terang benderang dengan ilmu, dengan ibadah, iman. Ini juga bisa disebut dengan hijrah. Dan harapan kita, hijrah inilah yang kita wujudkan saat ini. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta dalam diam. Ini adalah pembahasan kita malam hari ini. Ketika kita berbicara atau menyebut tentang cinta, maka ini adalah pembahasan yang tidak pernah basi. Pembahasan yang selalu indah untuk dibicarakan. Ya, pembahasan yang selalu indah untuk dibincangkan. Tidak terkecuali bagi teman-teman dan kita semua yang ada di sini. Pasti pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Ya, pernah mengalami jatuh cinta. Dan cinta yang lebih spesifik lagi yaitu cinta kepada lawan jenis. Katakanlah waktu itu kita belum mengenal ya tuntunan syariat Islam yang benar tentang manajemen cinta. Ya. Dulu kita melampiaskannya sesuai dengan keinginan kita. Ada yang kita suka, langsung kita nyatakan. Itu dulu. Tapi teman-teman semua ya yang menyaksikan channel dakwah terus ini, saya yakin sudah ada niatan untuk hijrah dari yang dunia yang seperti itu, cinta yang seperti itu. Karena kita sudah bosan ditipu dengan kesemuan cinta atau cinta yang semu. Ya. Cinta palsu. Kita mau meraih true love, ya, cinta yang sesungguhnya. Sebenar-benarnya cinta. Ya, sebenar-benarnya cinta. Ketika kita telah berhijrah, teman-teman sekalian, ada itikad kita untuk berpindah dari dunia kelam ke dunia yang baru, dunia yang disinari dengan ilmu, iman, ya, hidayah. Jangan dikira setan sudah putus asa menggoda kita. Justru malah kita akan melihat betapa cerdiknya setan, ya, betapa cerdiknya setan atau iblis dalam menggoda ya orang-orang yang berusaha untuk hijrah. Dulu teman-teman, setan itu tidak capek-capek menggoda ketika cinta itu dibalut dengan hawa nafsu. Bahkan dia tidak sungkan-sungkan untuk membisikkan, berzinalah, ya, karena zina itu enak ya. Berzinalah karena zina itu enak. Dan pada saat itu hawa nafsu sangat membenarkan itu. Terjadi apa yang terjadi. Tapi saat ini ketika teman-teman sudah mulai hijrah, tentu iblis tidak sebodoh yang kita kira. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya strategi yang dilakukan iblis itu tidak hanya satu langkah saja. Disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah teman-teman, bukan khutbah. Khutbah dalam bahasa Arab artinya langkah. Tapi kalau khutwat bentuknya jamak, langkah, strategi. Teman-teman dakwah terus. Ketika kita memilih hijrah, ya, maka kita akan mendapatkan komunitas yang berbeda dari sebelumnya. Dan memang sudah sifat manusia seperti itu. Ruh itu akan dikumpulkan bersama yang selaras, yang sewarna seperti itu. Maksudnya dalam tanda kutip ya, yang satu keinginan seperti itu. Oke, katakanlah teman-teman semuanya sudah beretikat hijrah, maka berada dalam satu komunitas orang-orang yang sama-sama melakukan hijrah.
Dan untuk di dunia terbuka, maksudnya tidak berada di sebuah pesantren atau di tempat-tempat yang sudah terkarantina, di sana orang-orang belajar agama, orang-orang yang melakukan ketaatan, maka dia akan berada dalam kondisi masih bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, atau bisa dibilang khalwat. masih berkhalwat. Masya Allah. Setiap kebaikan yang hadir dari hati yang penuh dengan motivasi iman itu akan kokoh. Tapi kekokohannya apakah bisa bertahan atau tidak, itu tidak bisa dijamin. Karena iman itu memang sifatnya naik turun. Ya, dia akan naik seiring dengan naiknya atau seiring dengan amal soleh yang terus dilakukan secara istiqomah, dan dia akan turun ketika seseorang melakukan kemaksiatan dan dosa. Oke, kita break sebentar. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih Hijau ya, pada rumput sendiri. seperti itu. Itu memang menggambarkan bahwasanya kemaksiatan itu lebih nikmat. Kemaksiatan itu lebih nikmat karena dibalut dengan hawa nafsu yang ya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada setan yang menunggangi di sini. Sampai ke tahap mereka mau melakukan sesuatu. Ini kadang tidak disadari oleh orang-orang atau teman-teman yang sedang hijrah. Jangan melepaskan pandangan kita kepada yang bukan mahram kita secara liar. Teman-teman sekalian, ketika cinta dalam diam telah Anda lakukan, jangan putus asa, ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan cara apa? Dengan mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bahayanya zina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.